terkait observasi majelis taklim. Nah, di sini di Masjid Darul Asik ini terdapat majelis yang dimana yang bernama itu Majelis Darul Asik. Maka daripada itu, majelis zikir Darul Asik yang dimana yang dimana saya ingin mengetahui lebih dalam gitu terkait apa saja sih kegiatan yang ada di majelis ini dan siapa pengajarnya dan apa yang diajarkan dan siapa saja sih sasarannya tuh dari warga-warga sini, bukan dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Dan untuk lebih spesifiknya lagi ataupun lebih dalamnya lagi, latar belakang dari pengajar ini tuh apa, dan dari segi kuantitasnya itu ketika ada majelis ini dari segi jumlah kira-kira banyak ataupun sedikit. Maka daripada itu saya ingin mempertanyakan lebih dalam. Mungkin sebelum lanjut ke question ataupun pertanyaan saya ingin menanyakan terkait apa sih deskripsi ataupun pengertian gitu yang dapat dipahami gitu tentang majelis taklim. Ya, baik, insyaallah menerangkan dan menjawab antaranya ada sebutan tentang majelis taklim, tip daripada bagian keagamaan. Majelis taklim itu adalah salah satu lembaga pendidikan diniyah dan formal yang bertujuan yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan semesta alam. Salah satunya di samping yang lain banyak juga mungkin berangkat kepada talabul ilmi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ini diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu yang nama daripada taklim yang ada di tempat ini itu majelis taklim zikir Masjid Jami Darul Asik, selain daripada pengajarannya dan zikir. Antaranya yang mendirikannya itu kita HM. Sekarang beliau bertempat di Gondrong, ya, tempat di masih daerah Kembangan. Berikutnya pelak pendiriannya. Untuk pendiriannya majelis taklim zikir Masjid Darul Asik ini semenjak operasional masjid berbarengan dengan adanya salat Jumat sekitar tahun 2014. Alhamdulillah sekarang dan Tujuan majelis ini didirikan ataupun diadakan mungkin tidak jauh beda daripada pendirian majelis taklim sama yang lainnya, itu untuk membina keluarga atau umat dan semua kalangan, dari kalangan
remaja, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Insya Allah mudah-mudahan selain daripada itu, mudah-mudahan semua jamaah dijadikan dibina, setelah dibina mereka akan menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga jadi muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Insyaallah. Untuk mungkin selanjutnya, majelis ini didirikan itu apakah ada izin operasional dari Kemenang Kabupaten ataupun kota? Kalau apa, atau majelis ini didirikan atas dasar inisiatif tersendiri? Setahu Bapak sendiri, kalau secara surat menyurat belum ada, karena ini berbarengan dengan pendirian masjid juga. Mungkin pengurusnya belum sampai ke situ. Mudah-mudahan doanya nanti setelahnya kita mendapatkan izin dari Kementerian Agama ya. Dan mungkin untuk lingkup ataupun pembahasan materi, submateri yang disampaikan oleh pengajar ini berupa apa, Tat? Entah itu dari kitab ataupun dari mana, dan kalau misalnya itu dari kitab apa dengan materi apa? Alhamdulillah bersumber daripada kitab-kitab para kalangan para ulama, kalau yang disebut dengan kitab kuning. Selama 10 tahun kurang lebih kita ada 3 kitab. Di antaranya yang pertama ada Bahjah Basain, dan yang keduanya Hidayatul Hidayah, dan yang ketiganya yang masih sampai sekarang yaitu Nashorul Ibad. Dan dengan adanya pembahasan ini, para ulama bisa diterapkan, bisa dilaksanakan oleh para jamaah semuanya. Dan itu mungkin dari submateri ataupun materinya yang dibawakan. Dan yang ingin saya tanyakan, dari pengajarnya ataupun dari pemantiknya, apa sih latar belakang dari pemantiknya ini? Apakah beliau ustadz atau dan ketika dia ustadz, dan latar belakang pendidikannya itu apa? Entah dia S1 ataupun S2, bahkan S3, bahkan dokter. Alhamdulillah, yang salah satu pengajar kita yang malam Selasa itu latar belakang dari pondok pesantren sudah mungkin 10 tahun dia berada di pondok pesantren Untet Cirebon. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya juga dimanfaatkan di sini. Dan ada salah satu untuk mengajar satu ini yang khusus kaum ini, itu dari satu sosial. Dengan nama siapa tadi? Ustaz Darul Muslim. Dan satunya tadi sama pikir itu ada Muslim. Nanti tunggu lagi generasi yang meneruskan majelis taklim kita jangan sampai terputus, juga menambah pendidik insyaallah jamaah juga. Dan kalau boleh tahu, kan majelis ini kan terbagi menjadi dua, kan? Dari kaum wanita dan kaum
laki-laki. Nah, kalau boleh tahu dari kaum laki-laki itu dan kaum perempuan kapan saja gitu dilaksanakan pengajiannya dan waktunya kapan? Untuk kaum bapak-bapak tepatnya yaitu hari Selasa malam Rabu pukul berapa? 19.30 ya, atau ba'da isya sampai dengan selesai. Sebenarnya seperangkap semua, tetapi yang hadir kaum bapak-bapak mungkin sekitar ada 30 orang lebih. Dan untuk taklim kaum itu dilaksanakan pada hari Kamis siang sekitar pukul 13 atau pada zuhur. Terus kaum ibu alhamdulillah sekitar yang hadir sekitar 40 sampai 50 Dan yang coba saya ingin tanyakan dari pematerian ataupun dari ustadznya atau ustadzahnya, apakah ustadznya ini berasal dari internal masjid ataupun dari dalam masjid ataupun dari dalam kepengurusan masjid, atau di luar dari kepengurusan masjid yang diundang oleh DKM? ya sepertinya di sini seperti itu karena dari masyarakat kita belum ada yang menonjol, tentunya semuanya ada undangan dari klub yang sudah dikonfirmasi yang sudah bisa hadir di sini, terutama ya malam Rabu ya tinggal di Gondrong termasuk Tangerang, dan yang hari Kamisnya tinggal di Kebonjeruk ya, Gondrong. Mudah-mudahan kedepannya ada generasi bisa nambah Mungkin kalau boleh tahu apa sih problem dari majelis taklim yang didirikan, entah dari faktor internal itu dari dalam, dari ruang lingkup itu sendiri, ataupun dari luar, internal itu eksternal yang di luar dari kepengurusan itu. Apa sih faktor ataupun problem lah ketika majelis ini didirikan gitu kan? tentunya pasti untuk kebaikan itu susah untuk dilaksanakannya, kan, tetapi dengan bermusyawarah para pemuda setempat, RW dan jemaah yang ada serta pengurus-pengurus masjid yang ada, insyaallah alhamdulillah terlaksana. Sebenarnya ada masukan-masukan, ayolah masjid kita berdiri kapan ada pengajian, itu salah satu dorongan ya. Lambat demi lambat tahun alhamdulillah juga, dan ada pun sudah siap juga insyaallah. Mungkin yang salah satunya yang hadirnya jamaah setempat belum untuk bisa hadir semuanya, tetapi itulah namanya buat kebaikan, buat pendidikan, ada aja coba. Intinya alhamdulillah sampai sekarang berjalan walaupun nggak full, walaupun nggak banyak, insyaallah alhamdulillah bisa dilaksanakan. Dan ketika majelis ini didirikan dan seiring berjalannya waktu majelis ini berjalan, apakah ada evaluasi gitu kan, dengan apakah atau dengan DKM atau dengan internal dengan ustadz-ustadznya itu,
masalah evaluasi terkait majelis taklim ini ataupun dari tokoh masyarakat gitu. Sejauh ini untuk evaluasi pasti ada. Tapi masalah apa yang akan disampaikannya, dikhawatirkan ada semacam pembahasan yang luar daripada yang kita baca pada sumbernya. Salah satunya itu mungkin tentang politik lah, tentang agama lain, karena kita ini mayoritas jamaahnya juga terbagi. Ada mungkin jamaah katakan jamaah Muhammadiyah, mungkin di sisi lain ada non muslim. Dari itu pengajar seyogyanya membahas itu yang sesuai dengan apa yang ada dari sumbernya, jangan sampai kemana-mana, apalagi membawa politik agar pendidikannya sesuai bisa dilaksanakan oleh para jamaah. Tidak ada misalnya yang komen rasanya usul apa, alhamdulillah insyaallah. Jadi untuk evaluasi itu sendiri, apakah dilaksanakannya evaluasi terkait majelis masih tentatif ataupun tentatif itu nggak nentu gitu waktunya. Ntar tiba-tiba ketika kita selesai perkumpulan majelis ini, mungkin ada inisiatif, ayo kita kumpul dulu buat evaluasi, ataupun emang sudah ditentuin gitu waktunya kapan gitu evaluasi, misalnya sebulan sekali ataupun berapa gitu, ataupun masih tentatif yang tadi saya bilang. Sejauh ini tergantung daripada pengajarnya. Kalau diantaranya dari pengajarnya untuk perbaikan, untuk lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi, baru ada. Kalau untuk minggu, sebulan atau tidak. Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin dari awal pertanyaan dan hingga akhir pertanyaan saya apabila ada yang menyinggung, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata pun saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya terima kasih atas keterbukaannya terkait majelis taklim, majelis zikir taklim, majelis taklim zikir masjid Darul Asim ini. Ya mungkin dengan pengetahuan ini bisa menjadi bahan evaluasi yang untuk kedepannya nanti, dan saya ucapkan terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan ataupun pengalaman selama berjalannya waktu dan berjalannya majelis ini hingga saat ini. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.